menyembah Yesus, karena kerinduan kami yang begitu besar kepadamu. Bersyukur kepadamu akan kebesaran kasih-Mu Tuhan, kesehatan, kekuatan, keselamatan Kau berikan buat kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih akan segala kebaikan-Mu, kehadiran-Mu yang selalu kami rindukan Tuhan. Hanya padamu lah dan kemurahan-Mu lah Tuhan yang selalu membimbing kami di dalam jalan yang sangat-sangat begitu baik dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau memberkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Dengan kami mengucap syukur kepadamu ya Yesus akan segala kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau baca ayat hafalan kita dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat 2 sampai 3. Dalam hitungan ketiga kita mau sama-sama baca. 1, 2, 3. Ya Tuhan kami, Betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang di atas langit dinyanyikan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita mau merasakan betapa kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa Dialah yang terbaik bagi kita sendiri.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini kita mau bersukacita, jangan lelah memuji nama Tuhan. Biarlah kita semuanya menghadapi dunia ini dengan begitu luar biasa. Kekuatan Tuhan selalu membimbing kita. Jangan lelah melayani Yesus.
dan baik Tuhan Yesus sama juga kami. Kita mau sama-sama berdoa dan angkat amplop-amplop sebagai kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih buat berkat yang sudah Engkau sediakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari kami. Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini Tuhan tangan-tangan kami terangkat ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan kami. Sucikan hati kami, kuduskan tangan kami Bapa, layakkan kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melakukan persembahan saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat kemurahan Yesus. Bagai
terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberi kesempatan pagi hari ini beribadah. Kami memuji Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Sebab di dalam dunia tanpa firman manusia akan kehilangan Allah. Tetapi dengan firman manusia takut berbuat dosa, takut mendukakan Roh Kudus, bahkan takut untuk kehilangan keselamatan. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini lewat firman Tuhan sendiri yang melalui pribadi Allah Roh Kudus yang akan menginsafkan kami kalau kami masih berbuat dosa, yang akan menegur kami kalau kami masih tidak tinggal di dalam kebenaran, bahkan yang akan memberikan duka cita yang penting kalau kami tidak memiliki keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pagi hari ini seluruh hidup kami fokus untuk mendengar firman. Seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan, sehingga ada berkat khusus ketika firman Allah jatuh di dalam hati kami yang terbaik. Karena firman itu akan menghasilkan buah Roh Kudus. Lewat buah Roh Kudus kami akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati jemaat yang hadir ataupun jemaat yang masih live streaming di rumah mereka masing-masing. Tuhan menolong kami mengerti rencana, mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kita semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan kembali melanjutkan perlengkapan senjata Allah yang lewat Rasul Paulus dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan itu. Sebab dengan perlengkapan itu kita mendapatkan berkat. Pada waktu kita memakai, maka kita tahu kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Baru menggunakan, baru memakai saja, apalagi ketika kita menggunakan, maka Alkitab ini berkata kamu akan mengalahkan, mampu mengalahkan iblis. Itu sebabnya mari kita fokus, kita sampai di perlengkapan yang kelima. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-17 ini ada dua perlengkapan, tetapi kita akan fokus di bagian awal 17a saja. Mari kita balik berdiri bersama. Kita akan baca satu ayat ini. Saudara bisa lihat di depan. Hitungan ketiga sama-sama kita baca. Efesus 6 ayat yang ke-17. 2 mulai. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Perlengkapan yang kelima yang Paulus bahas adalah terimalah ketopong keselamatan. Terimalah. Dari sekian perlengkapan senjata Allah, maka yang kelima ini Paulus bicara tentang ketopong keselamatan. Kalau sudah perhatikan perlengkapan dari tentara Romawi digambar sebagai berikut ini, maka ketopong itu
adalah menutupi dari kepala. Bisa gambarnya ditampilkan? Iya. Menutupi bagian kepala, jadi kepala tidak terlihat. Walaupun di sini perisainya tidak sebesar yang Alkitab tuliskan, karena perisai iman itu sebesar daun pintu. Saudara, kalau itu nggak sebesar daun pintu, saudara, kecil. Nah, itu perlengkapan rohani, saudara. Ini bukan perlengkapan jasmani. Kalau tentara Romawi itu perlengkapan jasmani untuk medan pertempuran melawan sesama manusia. Tetapi iblis tidak pernah takut dengan saudara punya pedang jasmani, punya perisai jasmani, tidak takut. Dia berani, dia siap mengalahkan setiap manusia kalau hanya secara jasmani. Tetapi perlengkapan ini bicara tentang perlengkapan rohani yang ada di dalam manusia, yang tidak terlihat, tetapi manusia dibikin sadar. Kenapa aku kuat di tengah masa yang sukar? Kenapa aku bisa mengalahkan persoalan yang besar, peperangan yang besar? Alkitab sendiri berkata, bukan karena kekuatan jasmani kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Kekuatan apa? Perlengkapan rohani, yaitu ketopong. Saudara pakai masker saja nggak enak. Saya baru datang siapan, masker saya sudah basah dari kayu. Gak nyaman sekali pakai masker. Tetapi perlengkapan rohani ini penting sekali. Sebab Alkitab katakan orang yang tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah tidak mungkin mengalahkan iblis. Artinya orang Kristen yang tidak mau memakai, dia membinasakan dirinya sendiri untuk dikalahkan oleh dunia ini, untuk tidak mengalami kemenangan di dalam dunia ini. Sebab kenapa? Sebab ada perlengkapan Allah yang diberikan, yang dengan firman Allah dituliskan, firman itu kekal, yang sanggup mengalahkan setiap musuh kita yang paling berat, yaitu iblis. Saudara, ketopong keselamatan ini di dalam bahasa Alkitab memakai kata yang mungkin bagi kita terlalu rumit kata-kata ini. Saudara bisa lihat mungkin yang punya software di HP saudara, SWOT. Di sana dituliskan tentang ketopong keselamatan itu memiliki arti perikepalaia. Ada kata kepalaia. Artinya apa? Ketopong ini melindungi jiwa manusia. Orang yang memakai ketopong keselamatan itu artinya melindungi jiwa manusia. Untuk apa dilindungi? Karena jiwa ini Allah menaruh yang namanya pengharapan keselamatan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab tentang kata-kata pengharapan keselamatan, itu ditaruh di mana? Itu ditaruh di jiwa manusia. Itu sebabnya kepala itu, ketopong keselamatan yang diletakkan di kepala itu melambangkan, yaitu perlindungan jiwa. Jiwa selalu berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Orang yang diberi keselamatan oleh pada Tuhan, kenapa? Pikirannya sudah direbut oleh firman, perasaannya sudah diduduki oleh firman, dan keinginannya pun sudah ditaklukkan oleh firman. Itu sebabnya manusia ini, saudara, yang dicipta segambar serupa Allah, tapi sudah jatuh di dalam dosa,
manusia. Itu sebabnya orang yang diselamatkan Tuhan Yesus adalah mereka yang dengan iman dalam perjalanan hidup ini melewati banyak situasi, tapi pikirannya sudah dimenangkan oleh Kristus. Bahkan saudara menghadapi setiap keputusan-keputusan ini, tanda orang Kristen sudah diselamatkan. Setiap mengambil keputusan, sebab itu kita sudah belajar oleh firman Tuhan. Tidak menjadi orang Kristen yang berkata, pokoknya lakukan, nanti hari Minggu minta ampun sama Tuhan. Saudara bukan jadi orang Kristen yang diselamatkan. Tapi orang Kristen yang diselamatkan adalah hidup di dunia yang sulit ini, tetapi firman itu melatih kita. Firman itu menduduki hidup kita, sehingga pikiran kita, Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, carilah perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena jiwa kita diduduki oleh Kristus. Nah saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa perlindungan akan jiwa itu, saudara akan bisa lihat diuraikan oleh Rasul Paulus. Karena Allah Roh Kudus yang turut bekerja supaya orang-orang di dunia ini mengerti apa sih maksudnya ketopong keselamatan itu, untuk apa sih, fungsinya apa sih. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Kita akan melihat di sana Rasul Paulus sedang menuliskan apa gunanya, untuk apa dipakai, situasi-situasi apakah yang begitu penting sampai orang Kristen harus memiliki ketopong keselamatan. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Nanti kita akan melihat dari ayat 1 sampai 11. Di situ Paulus menguraikan pentingnya ketopong keselamatan. Ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang sia, baiklah kita sadar, berbaju silakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi dalam ayat ini Paulus mau menuliskan, menjelaskan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, supaya apa? Supaya mereka tahu di bumi ini sudah diberikan juru selamat. Tetapi di bumi ini juga orang yang menerima juru selamat harus menjalankan keselamatan itu dengan hati-hati, dengan baik-baik. Jadi orang Kristen yang benar-benar merawat keselamatan. Bagaimana kita bisa tahu merawat keselamatan? Dia mengutamakan keselamatan lebih dari yang lain. Keselamatan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Kalau kita tahu itu, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang menjalankan rencana. Tapi kalau orang Kristen meremehkan keselamatan, dia tidak akan menjalankan firman, tapi dia ikut dunia. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, aku gak bisa bicara firman yang keras, karena kamu masih orang-orang duniawi, orang-orang Kristen yang tidak mau taat sama firman. Itu sebabnya saudara, dikatakan begitu penting orang Kristen ini sadar diselamatkan dan memiliki pengertian keselamatan lebih dari semua yang indah di bumi. Maka orang itu pasti akan merawat keselamatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, pasti dia akan tunduk sama firman Allah, sebab dia juga sadar, aku ini siapa melawan iblis dunia ini. Tapi karena ada firman, ada Yesus yang berfirman. Itu sebab orang Kristen yang punya pengetahuan firman, Yesus itu hebat, tapi masih tunduk sama dunia, masih kalah sama iblis. Kenapa? Karena
pengertian keselamatan lebih dari segala-galanya belum tersadarkan di dalam hidup kita. Tapi kalau itu tersadarkan, keselamatan itu lebih dari segala-galanya, ya, yang dunia ini coba tawarkan. Iblis pernah menawarkan kepada Yesus, Yesus, kamu lapar, ubahlah batu ini jadi roti. Karena urusan perut, orang bisa meninggalkan kebenaran. Tetapi orang yang mengerti keselamatan lebih dari segala-galanya, maka dia punya pengertian yang gentar. Pada waktu hidup di bumi ini kita berurusan dengan perut yang tidak mudah bagi kita. Dari situ kita menghadapi tawaran macam-macam. Kita disadarkan, oh iya ya, ketopong keselamatan ini menjaga benar-benar jiwa yang penting, karena di dalam jiwa ditaruh pengharapan akan keselamatan. Apakah disebut pengharapan kalau yang dikatakan itu sudah diterima? Tidak. Saudara berkata begini, aku pengen kuliah di UNS. Sudah rajin belajar, berpengharapan. Tapi begitu saudara diterima, itu sudah tidak pengharapan lagi. Kenapa? Karena yang diharapkan sudah diterima. Tetapi keselamatan itu kapan? Pengharapan akan keselamatan itu diterima ketika manusia menutup mata. Ya, pengharapan. Itu sebabnya pengharapan yang lain, saudara, mungkin belum terkabul, tapi keinginan di duniawi itu bukan pengharapan yang kekal. Tapi pengharapan yang kekal itu adalah apa? Adalah urusan tentang yang namanya hidup yang kekal. Alkitab ini kalau diperas, dia mau berbicara kepada manusia. Manusia, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita hidup di dunia 80, 90, 100 tahun, itu anugerah Tuhan. Tetapi untuk hidup yang kekal, maka Tuhan mau manusia ikut campur tangan. Itu sebabnya anugerah keselamatan dari Tuhan tidak otomatis jadi Kristen, saudara, langsung selamat. Tetapi anugerah itu membuat manusia ikut sama-sama. Tuhan memberi anugerah, manusia merespon, manusia mau ikuti Tuhan. Maka manusia ini juga sama-sama ikut, saudara. Untuk apa? Untuk merawat keselamatan. Ingat, keselamatan itu bukan otomatis. Oh, aku sudah jadi Kristen, aku sudah dibaptis. Tidak. Tetapi keselamatan itu adalah bagaimana manusia menerima anugerah yang tidak mungkin diterima, dan manusia disadarkan bertobat, lalu dia ditalikan berpautan dengan anugerah sehingga dia dipimpin oleh anugerah. Dan disinilah waktu kita bertemu, maka Tuhan anugerahkan iman. Manusia tidak akan bisa mampu menerima keselamatan yang besar, tapi Allah anugerahkan, berikan kemampuan. Waktu kita mau menerima ini, Allah anugerahkan iman. Jadi iman kita, saudara, orang berkata, enggak mungkin orang tahu iman. Benar, orang tidak bisa menilai iman seseorang. Tapi konstruksi iman itu Allah perlihatkan. Allah perlihatkan. Ada orang Kristen yang pokoknya senang, pokoknya hanya ke gereja. Tapi di gereja mungkin dia hanya duduk, dia oleh kiri kanan, lihat baju orang, lihat model orang, lihat demikian. Dia nggak fokus sama Tuhan. Dia Kristen, tapi datang hanya sekedar duduk, ketemu teman-teman orang Kristen. Itu strukturnya paling rendah. Yang kedua, kenapa kamu senang jadi Kristen? Karena di gereja itu enak, saya nyanyi-nyanyi. Senang saya. Kenapa? Nyanyi-nyanyi, saya puas, saya senang, terhibur. Itu struktur
menjadi orang Kristen yang bertumbuh, sebab karena menjadi pelaku firman dan karena ada pimpinan dari Allah Roh Kudus membawa orang Kristen itu bertumbuh. Lalu struktur yang ketiga, kenapa kamu senang? Karena saya diajar doa. Kamu boleh minta apa saja sama Tuhan, kamu doa saja. Diajar doa, minta apa saja. Tetapi nanti ketika kita melihat iman yang sempurna itu yang Paulus tuliskan, dia bagaimana? Dia hanya berkata, Tuhan, aku nggak minta apa-apa, tapi aku hanya mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Aku nggak minta apa-apa, tapi aku ajar, aku setia, ajar aku taat kepada Tuhan. Aku bukan kenal Engkau hanya sekedar meminta-minta, tetapi aku bersyukur buat keselamatan yang lebih dari segalanya. Dan bukti aku mengasihi Engkau, aku hanya mau melakukan apa yang Engkau perintahkan. Itu sebab Paulus dituliskan perjalanannya. Satu kali dia punya keinginan ke sana, Roh Kudus melarang, jangan kamu ke sana. Dia dengar-dengar. Tapi di satu sisi di dalam perjanjian lama ada nabi yang jelas mendengar suara Tuhan, kamu pergi ke sini, nggak mau Tuhan. Nabi saja masih bisa menolak Tuhan. Struktur imannya pun masih bisa menuruti keinginannya sendiri. Kenapa? Ada begitu banyak. Itu sebabnya nanti di kitab Ibrani itu ada satu tulisan Paulus yang berkata, firman Allah itu melembutkan hati. Firman Allah itu menyembuhkan hidup kita, manusia yang diselamatkan. Saudara memang sudah terima anugerah, tapi mungkin di dalam hidup ini masih ada jengkel, masih ada kepahitan, masih ada dendam, masih ada kebencian, masih ada perkara-perkara yang Tuhan tidak senang, tapi tetap kita lakukan. Dan firman Allah ini yang mengubah kita menjadi orang yang diselamatkan, sehingga hidup kita menjadi orang Kristen ini saudara setiap hari mengalami satu perubahan yang begitu signifikan. Kenapa? Firman Allah membentuk sebuah perjalanan yang sangat-sangat menikmati akan keselamatan. Dan peristiwa-peristiwa seperti COVID-19 hari ini, banyak orang berkata ini salah siapa, ini salah siapa. Tapi Alkitab sudah kasih tahu di akhir zaman nanti perlengkapan pedang roh itu. Di sana Tuhan bicara, aku memutuskan seperempat dunia ini mati karena penyakit. Alkitab sudah tuliskan. Aku menetapkan nanti ada sekian orang yang dipuji Tuhan dengan pengajaran firman Allah. Sepertiga orang Kristen terseret dengan ekonomi. Itu sebabnya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu sebabnya saudara cuma jangan hanya dengar orang khotbah, tapi saudara juga doa sama Tuhan di rumah. Belajar firman Allah sambil membaca, minta pengertian dari Tuhan. Kalau saudara nggak mau rajin membaca Alkitab, habis saudara. Apalagi saudara hanya senang berdasarkan nonton khotbah orang lain di YouTube tanpa saudara belajar sendiri, saudara akan terhempas. Itu sebabnya Alkitab katakan ujilah setiap roh. Orang Kristen ini dihadapkan dengan banyak fenomena, ya kan? Sekarang aja dan bukan sekarang, sejak abad 1 sudah ada gereja setan. Sah saudara, sah. Buktinya sah apa? Mereka punya yang namanya aturan yang keluar dari mereka. Pernikahan sejenis menjadi produk mereka. Sah, sah. Di dunia diizinkan, diizinkan.
penyakit sampar ini, kita tetap berharap sama Tuhan. Negara kita sedang banting tulang walaupun diserang banyak orang. Ya kerjasama, pokoknya vaksin segera cepat. Walaupun ini pokoknya cepat, itu sebab sudah lihat di televisi, di warta jemaat kita berdoa. Negara kita sedang cepat-cepat, pokoknya di dalam bulan November ini, kalau boleh sudah 50% kita bisa produksi, karena sudah tahap 1. Ini besok mau tahap 2, tahap 1 sudah menyatakan lampu hijau. Mereka berusaha. Tetapi Alkitab juga sudah katakan, maka sudah bisa melihat, punya hikmat, bahwa memang 1/4 penduduk ini akan tewas karena penyakit sampar. Bahkan firman kita lengkap, ada yang diizinkan tewas karena binatang buas. Saudara masih baca anak SD dimakan buaya waktu main-main di tepi air di sungai, saudara. Ya. Belum juga karena banjir, ada ular piton yang mengelilit. Ada seorang petani yang baru mau pergi ke sawah, tiba-tiba dililit oleh binatang ular piton itu. Ada begitu banyak. Kita mengatakan itu. Apakah menakuti? Tidak. Supaya kita belajar firman Allah. Karena firman Allah yang akan memperlengkapi kita, sehingga saudara diberikan ketopong keselamatan. Jiwa saudara dipelihara dengan sebaik-baik. Mari saudara kita lihat dalam ayat ini, ayat yang ke-8 ini, Paulus ngomong apa sih pentingnya ketopong keselamatan. Kita mulai lihat ayat yang ketiga, saudara. Dan ayat yang kedua dulu kita mulai. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ini yang Tuhan mau kita diperlukan. Kenapa? Karena ada firman yang berkata, hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Itu hari Tuhan itu bicara apa? Kalau kita bicara manusia bumi, bicara kiamat. Apa sih kiamat itu? Kiamat itu artinya Yesus datang. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, bumi ini dihanguskan, dihancurkan. Itu bicara tentang penghukuman. Makanya kalau orang bicara kiamat, maka Alkitab sudah lebih dulu, sejak dulu sudah dikatakan, itu adalah hari kedatangan Yesus kedua kali. Bagi kita, kiamat itu adalah hari yang paling penting. Kenapa? Karena Yesus datang. Untuk apa Yesus datang? Yesus datang memberi upah bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya di bumi yang mungkin tidak adil bagi kita, sengsara menderita akibat kita mengikuti firman Tuhan, sudah katakan di situ ada upah kekal. Ya. Kamu deh, sampai orang dunia, kamu kok mau kayak begitu? Contohnya, kamu kok memaafkan, kamu diperlakukan kayak begitu. Orang dunia gak habis pikir. Tapi orang yang dituntun firman Allah, dia keluarkan hasil yang nyata sebagai orang Kristen, menghasilkan buah roh. Dia keluarkan produknya akibat jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dia keluarkan produk yang nyata. Kamu kok bisa dibenci, diperlakukan kayak begitu, tapi kamu kok tidak sakit hati? Siapa bilang gak sakit hati? Setiap orang sakit. Setiap orang pasti mengalami tidak nyaman. Tapi
firman Allah menyembuhkannya. Firman Allah membebannya. Sehingga ada lampu, saudara. Firman itu membeban setiap luka-luka yang ada di dalam dunia ini. Diperlakukan tidak adil, diperlakukan sudah mengalami sesuatu yang tidak nyaman di bumi ini, tetapi diproses firman Allah. Itu sebabnya Kristen itu bicara tentang pengalaman mengikuti Yesus, taat sama firman Allah. Sehingga dia mengalami perlakuan-perlakuan, tapi dia disembuhkan sama Tuhan. Untuk apa dia bisa begitu, saudara? Untuk jadi berkat. Karena Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid mengenal Tuhan. Bagaimana mereka mau kenal Tuhan? Tidak ada produk yang nyata dihasilkan dari orang-orang Kristen. Tapi banyak orang mau jadi Kristen. Kenapa? Karena mereka melihat secara nyata produk dari Kristus Yesus merubah manusia. Itu sebabnya kesaksian melalui mulut tanpa perubahan sia-sia. Ya. Tetapi meskipun saudara tidak bersaksi dengan kata-kata, tetapi sudah dirubah oleh firman, itu kadang menjadi nyata. Kamu jadi Kristen apa? Kan? Aku udah setiap kali disaksikan orang tak tertarik sama Yesus aku. Dia mau kata-kata tapi tidak berubah. Tapi ada orang yang mungkin tidak berkata-kata, tapi dari sikapnya dia orang melihat ini, dia menampakkan Yesus, maka dia bisa berkata, saya menjadi Kristen karena saya lihat orang itu. Dia nggak pernah ngomong aja saya tentang Yesus. Tapi ketika saya melihat apa hidupnya sudah dirubah Kristus, itu bicara lebih kuat dan lebih luar biasa. Itu sebabnya Yesus jam 12 siang ada di sebuah sumur, ketemu wanita yang berdosa, tetapi ketemu Yesus, hidupnya berubah. Dan orang Samaria itu datang kepada Yesus karena siapa? Karena penginjil, saudara? Karena rasul-rasul? Karena orang yang berdosa ini hidupnya sudah dirubah, sehingga seluruh Samaria datang. Tapi seluruh Samaria memberi pengakuan, aku percaya Yesus bukan karena sekedar dari wanita, tapi sekarang aku melihat sendiri Yesus Kristus hidup di dalamku. Luar biasa. Kekristenan itu jadi berkat di bumi ini tentang apa? Tentang hidup yang kekal. Tapi tentang hidup yang kekal, Tuhan juga pakai orang-orang seperti Yusuf, dibuat jadi perdana menteri. Seperti Daniel, dibuat 3 kali kerajaan, dia orang penting. Sadrak, Meshach, Abednego, dibuat dia punya kedudukan tertentu. Tetapi sudah lihat prosesnya. Ketika itu Tuhan melihat, kamu lebih penting hartamu atau nurut sama Tuhan. Di situ mereka mengalami satu proses sebelum dia jadi berkat yang luar biasa. Ya. Disuruh menyembah berhala supaya kedudukannya aman, supaya hartanya di Babel aman. Tapi Sadrak, Meshach, Abednego lebih berkata, aku mau masuk ke dapur kamu. Jadi uji. Dia sudah enak, sudah kaya, sudah luar biasa. Tetapi dia punya pengharapan keselamatan, ketopong di dalamnya. Sehingga ketika ujian yang tidak mudah bagi manusia, di situ menandakan dia sudah diperlengkapi oleh Tuhan sendiri. Sehingga dia lebih memilih Tuhan masuk di dalam dapur api. Sehingga dia lebih mengenyapkan yang enak di dunia ini. Itu nggak mudah. Tapi itu ditulis di Alkitab supaya manusia sadar bahwa ada orang-orang yang sudah diperlengkapi Tuhan. Mereka membuktikan dirinya lebih mengutamakan keselamatan, lebih keselamatan di atas segala-galanya. Maka itu dia adalah orang yang berani taat kepada firman. Karena sudah ada prinsip keselamatan lebih dari atas segalanya.
Saudara, ada ujiannya kan di bumi? Ada. Aku pengen lulus. Nirun. Aduh, beli kunci. Aduh, pakai cara ini. Dari situ Tuhan lihat keselamatan tidak di atas segala-galanya. Ketika keselamatan di atas segala-galanya, dia dipimpin oleh Roh yang taat, yang luar biasa. Lalu hubungannya apa? Hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada waktu malam. Ayat ini kalau mau dibedah, saudara, ini mau bicara ada orang Kristen yang mau sampai di titik terakhir, tetapi dia kecewa. Kenapa? Karena dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab hari Tuhan itu begitu penting. Dia sudah dicuri oleh siapa? Benih firman, benih ketaatannya tidak ada lagi. Dia hanya badannya saja yang mungkin tepuk tangan, yang mungkin angkat tangan, yang mungkin setiap minggu bawa Alkitab, yang mungkin kakinya pergi, mulutnya nyanyi, tetapi dalam hidupnya tidak berani taat sama firman Tuhan. Sudah dicuri. Itu sebabnya ayat ini berkata manusia diperlengkapi ketopong aneh yang diperlengkapi di kepala. Kepala ini, saudara, strukturnya rumit sekali. Iya, karena dia ini pusat semua yang ada di tubuh ini. Pengharapan keselamatan itu ketika sudah diletakkan, dia akan diperlengkapi jadi orang-orang Kristen yang dalam hidup ini dia menjadi garam dunia dan terang dunia. Dia mungkin bukan orang yang secara manusia di bumi berhasil, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa berhasil. Mau berhasil atau tidak berhasil secara manusia, tetapi hidupnya sudah ditaruh pengharapan keselamatannya begitu luar biasa. Sehingga hidupnya sukacita. Dalam hidup dia menikmati dunia yang memang selalu geger di mana-mana. Tapi dia dalam hidup ini menikmati. Kenapa? Karena pengharapan keselamatan itu. Dia menghadapi semua kesulitan demi kesulitan. Dia hanya harap sama Tuhan. Dia berbuat, dia mengandalkan Tuhan, dia tetap melakukan. Allah kita itu ajaib, sudah. Maka Allah kita ini tidak bisa hanya di logika. Karena firman Allah pun ada istilahnya super logik. Kok bisa ya dia jalan di atas air? Kok bisa laut terbelah? Kok bisa ya Israel berkata haleluya, tembok Yeriko roboh? Super logik. Yang bisa di logika, tetapi bisa menjadi nyata. Terus kita menjadi manusia yang percaya kepada Tuhan, kita sering akan berhadapan dengan hal yang menyakitkan, menyulitkan. Tetapi firman Allah itu jadi dasar yang kuat, yang teguh untuk kita melakukan. Nah, pencuri pada waktu malam, inilah yang Tuhan katakan, mereka tidak berjaga-jaga. Mari kita bedah, saudara. Kenapa ada orang Kristen yang bisa kecewa ketika Yesus datang? Yuk kita lihat ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Kenapa? Karena orang Kristen hanya sandar kepada fenomena saja. Alkitab sudah ingatkan, jangan tertipu dengan fenomena. 1998 dunia pernah digegerkan oleh seorang penginjil
yang berkata Yesus mau datang. Apa yang terjadi? Begitu banyak orang kaya menjual harta, menjual aset, lalu mereka pergi ke gunung menanti Yesus datang. Dinanti-nanti gak datang. Orang Kristen disuruh baca Alkitab supaya gak tertipu sama fenomena. Orang Kristen harus ngerti. Saudara sudah dikasih tahu berulang kali, Yesus datang. Saudara ngomong benar, Yesus akan datang, tapi gak sekarang. Berani jawab. Saudara mau di YouTube pakai itu, saudara ini. Saya mau katakan belum datang. Kenapa? Pertama, antikristus belum datang. Dia mau mengacaukan, tetapi Yesus sudah berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi yang melakukannya celakalah dia. Jadi orang Kristen tahu. Jadi saudara ini punya Alkitab, jangan hanya cuma dibawa di hari Minggu, hanya dibuka, tapi setiap hari dibaca. Sudah belajar, ngerti. Sehingga katakan, Yesus mau datang, saudara harus siap-siap. Belum tenganan jadi anak tua, harus sudah siap-siap. Ketika siap-siap gak datang lagi, kecewa lagi. Dito jadi mentekor atau kotor-kotor, kecewa mundur lagi. Sudah jangan ditipu. Itu sebabnya harus datang antikristus dulu. Sebelum antikristus datang, harus datang apa dulu, saudara? Ada dua kegiatan yang kita katakan. Pertama, perkawinan gereja. Gereja jadi sempurna. Yang kedua, sebelum gereja sempurna, ada apa? Ada proses dunia ini menguji orang-orang Kristen sehingga yang tidak berakar murtad. Yang tidak berakar murtad. Sebab Yesus katakan, apa itu murtad? Murtad artinya di dalam hatinya ada batu-batu. Waktu firman Allah diberikan, tumbuh, tetapi akarnya tidak sampai ke bawah karena ada batu. Sehingga ketika sinar matahari, dia menjadi layu. Sinar matahari apa? Pencobaan, kesukaran. Kenapa layu? Akarnya tidak sampai ke tanah. Kenapa tidak? Ada batu. Batu itu bicara apa? Benci yang tidak dibereskan, kepahitan yang tidak bereskan, pengampunan yang ditunda-tunda, segala sesuatu itu membuat firman tidak bisa berakar menjadi kuat. Saudara, ada yang tahu kita ini suami istri hidup berjanji, berdampingan kalau jago, ke gereja sama-sama, tetapi ada benih kekecewaan, perasaan yang simpan rapi. Kenapa? Aku ini masih jadi mau suamimu, aku masih mau jadi istri cuma satu, karena anak-anak. Masa ada anak? Kalau nggak ada anak-anak, aku sudah akhiri hidup pernikahan. Ada batu nggak terlihat, tetapi itu membuat kita tidak bisa. Itu sebab kekristenan fenomena ini bahaya. Ya, saudara, ada banyak istilah-istilah. Kita pernah dikejutkan dulu istilah Toronto blessing, fenomena Roh Kudus yang begitu-begitu. Tapi inti Roh Kudus adalah saudara jadi pelaku firman. Kapan saudara jadi pelaku firman? Bukan fenomena yang ditampakkan, tapi perubahan yang dihasilkan. Karena Roh Kudus itu dalam Yohanes 14, dia ada triple tugas yang Yesus berkatakan. Dia akan menginsafkan kamu, dia membuat hidup kamu di dalam kebenaran, sehingga dia membuat kamu untuk tidak dihukum. Luar biasa itu firman Allah. Sebab jangan kejar fenomena. Di mana fenomena yang sekarang-sekarang, yang dulu-dulu, yang masuk bahwa itu gereja gak rohani, itu gereja begini. Saudara, istilah rohani itu kenapa? Karena firman Allah benar-benar berubah.
dalam diri ini. Luar biasa. Kerjaan. Ada beberapa, saya sudah sering saksikan, ada jemaat, walaupun dia dipakai Tuhan, tapi dia masih terus harus hati-hati. Karena perjalanannya belum sampai garis finish. Ingat, iblis itu rajin sekali. Dari mana kita tahu rajin? Waktu mencobai Yesus dia kalah. Dia ngomong apa, saudara? Dia ngomong gini, dia mundur sebenarnya dan mencari waktu lagi untuk mencoba. Iblis itu paling rajin. Saudara, kalau ambil pelajaran positif dari setan apa? Dia itu paling rajin, tidak pernah menyerah sebelum dihukum. Kalau pakai bahasa, dia cari teman untuk sama-sama dihukum. Dia tak nyerah, saudara. Oh, kita usir, dia masih pergi. Dia nggak mau, dia pergi kapan? Tapi dia datang lagi muji. Diusir lagi, dia datang lagi. Selama kita hidup sampai menutup mata, dia tidak pernah menyerah. Sehingga kita ini yang hidup, Tuhan, iblis itu pintar sehari pikir kayak gini. Belum ini selesai, datang ini lagi. Ini selesai, datang ini lagi. Ini selesai, datang lagi. Itu sebab Paulus berkata, kuatlah di dalam Tuhan. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga jiwamu dilindungi oleh pikiran kita. Itu menjadi tempat peperangan yang hidup. Orang diam, tapi pikirannya jalan. Wajahnya senyum, tapi pikirannya rusak. Wajahnya alim, tapi pikirannya kronis. Ya terlihat. Maka hati-hatilah sama iblis. Iblis yang paling gampang dihadapi ada iblis yang kerasukan. Ya, karena kerasukan itu mengganggu. Wah, dia ngamuk, dia gini-gini. Itu yang paling dihadapi apa? Iblis yang paling sulit, tidak sulit terdeteksi. Hingga bahasa Indonesia punya majas atau punya perumpamaan musuh dalam selimut. Nggak ngerti. Ini majelis, ini pelayan Tuhan, ini hamba Tuhan. Tapi pikirannya sudah diduduki oleh iblis. Kenapa Yudas jatuh, murid Tuhan? Pikirannya diduduki sama iblis. Diduduki apa, saudara? 30 keping. Maka Alkitab berani berkata, cinta akan uang itu akar segala kejahatan. Di mana dia? Di pikiran. Nggak akan ngerti. Itu sebabnya perlu kita ketopong keselamatan itu. Kenapa? Supaya kita jadi orang Kristen yang tidak sandar sama fenomena. Jadilah orang Kristen yang bertumbuh sama firman Allah. Setiap kita belajar firman Allah, sudah jadi orang Kristen yang semakin rajin, giat. Setan itu giat, tapi perlengkapan senjata Allah itu bukan menyaingi, tapi Alkitab katakan itu mengalahkan setan. Setan yang giat dikalahkan oleh orang Kristen yang giat mempelajari, hidup di dalam firman, melakukan firman Allah, taat sama firman. Sehingga kita dibikin giat. Saudara langsung tahu, kamu mau bikin saya marah supaya saya begitu. Sehingga ada orang Kristen tuh, saudara, mau diapa-apain senyum. Ya, dikasih air senyum. Apa dikira dia nggak sakit? Sakit dia, saudara. Tapi sudah dilatih sama Tuhan. Udah diperlengkapi sama Tuhan. Dia setiap kegiatan dia mau difitnah, dia mau diapakan, dia mau diapakan. Karena dia sudah dilatih, sakit nggak mungkin nggak sakit. Tapi karena dilatih sama firman itu, dia bisa hidup luar biasa. Kenapa? Karena tanda orang yang diperlengkapi sama Tuhan, dia nggak punya musuh di bumi ini.
tapi dia menganggap semua orang itu perlu Yesus, perlu Tuhan, perlu Juru Selamat, karena diri sendiri sudah diselamatkan. Sekarang bagaimana kita? Kita sedang berproses. Adakah saudara benci ketika sesama mulai menyakiti? Itu Anda sudah perlu belajar firman. Jangan buang-buang waktu jadi orang Kristen hanya ikut fenomena, tapi tidak pernah belajar firman. Sehingga ketika diuji, disakiti, menghadapi demikian, kelalaman, tidak bisa apa-apa. Itu harus dialami. Ya. Sering berkata sama istri, apalagi kita menjadi hamba Tuhan. Tidak Ahmad itu pernah berkata, jadi hamba Tuhan itu Anda harus siap jadi seperti keset. Setiap kotoran harus itu, dan kamu harus dihadapkan dengan itu. Rela menerima kotoran. Paulus Petrus berkata, jadi seorang hamba Tuhan yang sabar, yang pemurah, yang pemaaf, yang tidak menyimpan dendam. Kita jadi orang Kristen. Karena fenomena ini banyak sekali, rumah tangga, pekerjaan, tetangga, ini itu luar biasa. Siapa yang mengalahkan dunia ini? Mereka yang iman kepada Tuhan. Kenapa mereka iman kepada Tuhan? Firman itu dipraktekkan, itu arti iman. Firman itu. Kalau terjadi apa-apa dalam hidup, mari kita belajar serius firman Allah. Mumpung masih dikasih kesempatan ini. Jangan keluarkan buah-buah kedagingan, saudara. Keluarkanlah buah-buah Roh Kudus. Bagaimana bisa taati firman Allah? Karena dari taat itu Allah Roh Kudus kasih kita kekuatan, kemampuan menghasilkan buah. Hidup ini kita banyak dididik dengan anak sendiri, dengan mertua, dengan menantu, dengan bos, dengan tetangga, dengan saingan bisnismu. Mereka membentuk kita. Mereka bukan musuh kita. Tapi ketika kita selesai dibentuk Tuhan, betapa Tuhan merubah rasa kesel, benci, rasa dendam jadi buah roh. Buah roh yang pertama, kasih. Kita bisa mengasihi. Walaupun dia merugikan, dia demikian, tapi kasih Allah begitu tinggal dari kita. Mari kita maju. Ayat yang keempat. Saya mau akhiri dengan ayat yang ini. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 4 dan 5. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Orang yang diperlengkapi ketopong rohani memberikan alasan. Artinya apa? Aku tidak hidup di dalam kegelapan. Orang apa yang tidak hidup dalam kegelapan? Jadi pelaku firman. Firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Kalau orang Kristen hidup di dalam kegelapan, berarti dia tidak pakai firman dalam menjalani hidup. Tapi kalau dia bukan orang gelap, dia berkata, aku jalani hidup ini dengan firman Tuhan. Dan melakukan firman. Sukar atau sulit, tapi menghasilkan perkara yang kekal. Ikut dunia ini enak, saudara, tapi binasa. Ikut Tuhan memang dipersulit, tapi menghasilkan hidup yang kekal. Jujur sama bohong, enak bohong. Bohong itu aman, gak dimarahi.
hidup yang kekal. Itu sebabnya dalam hidup ini ada pilihan. Tapi keselamatan itu bukan pilihan. Keselamatan itu anugerah pemberian. Sudah tidak disuruh memilih selamat atau binasa. Juga salah besar. Kalau orang mau itu pilihan, kalau dia nggak mau selamat, enggak. Keselamatan itu anugerah. Tidak, dia tidak mau. Belum tentu dia nggak mau. Orang-orang yang berani menolak secara kasat mata, ada orang-orang yang justru diproses bukan lewat menentang Tuhan. Nggak, aku mau. Aku lebih senang mabuk, aku lebih senang judi, aku lebih senang main perempuan, pelacur. Dia berani tentang Tuhan. Tetapi sudah jangan lupakan ayat-ayat yang Alkitab katakan. Nanti orang-orang yang kenal Tuhan akan disalib oleh pelacur-pelacur, oleh pembuat dosa. Kata-kata Tuhan bukan. Mungkin kesempatan dia nggak mau, tapi begitu dia disadarkan, dia akan lebih maju. Dia akan lebih berani memberitakan Injil. Dia akan lebih berani menegur orang berdosa. Kenapa? Karena dia sendiri itu dulu agen dosa. Dia sendiri senang dosa. Akibat diselamatkan Tuhan, dia nggak rela ketemu manusia yang berbeda. Dia berani. Jangan gitu. Aku dulu juga gitu. Aku dulu juga main perempuan. Aku kena penyakit ini gak enak, ini gak gini. Tapi aku dikasih kesempatan Tuhan. Percaya dan sekarang aku itu Tuhan. Dia berani, Ustaz. Kenapa? Karena Allah ada ketok. Ini dilematis. Ada orang Kristen yang ngerti itu dosa, tapi dia diam saja. Dilematis. Mari kita sama-sama. Sudahkah kepala rohani kita ada ketopong Islam? Ada perlengkapannya dari baik. Ayat yang terakhir yang saya mau baca, Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Musik saya udah maju ke depan. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 36. Mari kita berdiri, kita baca bersama-sama. Di atas sudah tercantum, saudara. Dua, mulai. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ayat 36. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Terang itu ada masa kadaluarsa. Setelah gereja sempurna menikah, Firman dan Roh Kudus tidak ada lagi di dunia. Lalu bagaimana gereja yang sempurna? Dia ikut disingkirkan. Baru di situ Antikristus datang. Dunia gelap hari ini belum akan binasa karena masih ada anak-anak Tuhan yang taat diproses. Masih ada gereja Tuhan yang setia yang sedang menjalankan amanat aku, yang sedang diperbaiki oleh Firman dan Roh Kudus, sehingga mereka diperlengkapi. Untuk apa? Untuk mereka berani mengaplikasikan firman. Ada keberanian dan anak-anak Tuhan yang diproses. Dia berani menolak dosa. Dia berani menolak setiap hal yang mendukakan Roh Kudus. Dia berani hidup sesuai dengan firman. Mari saudara, kita perhatikan, awasi diri kita sampai di mana kita jadi orang Kristen hari ini. Sampai di mana iman kita bertumbuh hari ini. Sampai di mana perlengkapan rohani yang diberikan dalam hidup kita. Kita dapat kepada Tuhan. Posisi yang saya dapat.
mereka yang mau tunduk kepada firman dan pimpinan Roh Kudus. Mereka mau menyalibkan keinginan daging. Mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Mereka mau sungguh-sungguh giat mencari Tuhan. Mau dipakai mengiring Tuhan. Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebabnya, mari jadi orang Kristen yang hari-hari Kristen menyenangkan hati, hidup baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, saya udah maju ke depan. Nanti Ibu Sugandi maju ke depan untuk berdoa firman yang sudah disampaikan. Haleluya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada jam pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Tuhan masih memberikan kami kesempatan yang indah sehingga kami bisa beribadah, berbakti, memuji, meninggikan Tuhan. Ini semua adalah anugerah Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai saat ini kami bisa mendengar firman-Mu. Ini adalah kemurahan Tuhan. Firman-Mu boleh meneguhkan iman kami, menguatkan kami untuk berjalan dalam dunia yang gelap, di mana masalah yang sedang datang bersilih kami Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa melawan dunia yang gelap ini Tuhan. Tetapi dengan terang firman-Mu akan membimbing kami ke jalan-jalan yang benar, supaya kami tetap setia iri kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi dan menimpa hidup kami, kami mau mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang menjadi doa kerinduan kami. Tuhan tahu sidang jemaat-Mu, masalah-masalah mereka Tuhan, bukan dengan kuat kami, bukan dengan gagah kami, tetapi firman-Mu dan Roh Kudus-Mu akan menopang kami, membimbing kami, menuntun kami, supaya kami tetap setia iri kepada Tuhan dan melakukan firman-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Firman-Mu memimpin kami, menopang kami Tuhan, supaya kami jangan jatuh dan tersesat oleh keadaan dunia yang gelap dan kacau ini Tuhan. Bukan dengan kuat kami, Tuhan tolong kami, Tuhan topang kami, supaya kami boleh memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan, kehidupan yang kekal yang kami harapkan Tuhan. Bukan dunia, satu kali Tuhan akan memberikan kami mahkota kehidupan, kemuliaan Tuhan, berikan kami kekuatan, kemenangan Tuhan, supaya kami tetap setia iri kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Firman-Mu akan merubah kami, membimbing kami. Urapi hamba-Mu yang sudah melayani firman-Mu, pakai mereka dengan setia Tuhan, supaya firman-Mu menjadi pelaku-pelaku bagi kami. Sidang jemaat-Mu dikuatkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang sangat disembuhkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan tetap setia iri kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, kami akan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Karena inilah janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan menolong kami sampai akhir hidup kami, supaya kami tetap setia dan kami boleh memperoleh apa yang Tuhan sudah janjikan, kehidupan kekal Tuhan, surga yang indah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Inilah menjadi pengharapan kami. Kami akan tetap setia iri kepada Tuhan. Berkati sidang jemaat yang sudah datang pagi ini, berikan kekuatan supaya kami tetap setia iri kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan ucap syukur.
Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita mau sama-sama berikan korban persembahan dan melayani Tuhan bersama di depan. Sama-sama kita mau angkat dan ambil persembahan kita dan bersama-sama kita berdoa. Berkatnya sungguh melimpah kehidupan kami, kasih-Nya sungguh besar dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, dalam saudara kita mau berikan sebagian berkat diri-Mu, Tuhan, sucikan tangan kami yang berangkat, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong kami, selalu memberkati hidup kami, Tuhan. Kami mau jalankan Tuhan persembahan kami ini, Tuhan, dan kami hanya berharapkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Amin. Jangan lelah. Setiap pagi tetap ada doa. Ya, bagi saya yang biasa berdoa supaya tahu Tuhan memberkati. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pagi ini. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini, selamat berulang tahun. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Di akhir ibadah kami kembali datang kepadamu Tuhan. Syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati. Kami sudah memuji Tuhan, Tuhan sudah duduk di atas puji-pujian, dan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran. Kami mempersiapkan diri masuk di dalam rencana-Mu yang luar biasa, yang Kau berikan kesempatan buat kami, umat-Mu yang hidup di akhir dari akhir zaman ini, Tuhan. Terima kasih sekali lagi, berkati kami semua, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang berbahagia sepanjang minggu ini, Engkau berkati sesuai dengan janji daripada firman-Mu. Sekali lagi kami datang, kami pulang dengan membawa berkat, kekuatan, pemulihan, bahkan kesempatan yang Tuhan berikan, kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat, dengan membawa segala berkat, rahmat,
damai dan sejahtera, akan sukacita daripada Tuhan selalu menyertai kita. Berkat daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus yang semakin memenuhi hidup kami mulai sekarang ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput dan membawa kami masuk di dalam kemuliaannya, langit bumi yang baru kekal selama-lamanya bersama dengan Yesus. Terima kasih, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah diberkati dan kita sambut dan terima berkat Allah dengan percaya dan dengan ucapan syukur. Kita sama-sama katakan